Halo teman-teman yang menonton, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Perpustakaan Digital ingin menjelaskan dan juga mempresentasikan tentang aplikasi perencanaan digital tingkat SMK Ceria yang bernama Ceria Lib. Nah, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 terdiri dari 5 anggota, yaitu Edu Cendekia Mesupase, lalu ada teman saya Neta Fitri, kemudian ada Naila Sandriza, kemudian ada Rizka Mauludia, dan juga Tridinda. Nah, pertama-tama mari kita lihat terlebih dahulu bentuk dan juga penampakan dari aplikasi Ceria Lib. Nah, baik, sudah terlihat di sini. Ini adalah bentuk awal, tampilan awal dari Ceria Lib ketika kita ingin login. Nah, di sini pertama-tama kita akan menunjukkan tampilan login sebagai admin. Kemudian kita masuk. Nah, tampilan awal seperti ini ketika kita setelah login sebagai admin, terdapat fitur dashboard di tampilan awal setelah login yang berisi fitur-fitur seperti fitur anggota, fitur buku, fitur peminjaman, dan juga fitur pengembalian. Nah, mari kita lihat fitur yang pertama, yaitu fitur anggota. Nah, di sini dalam fitur anggota terdapat daftar anggota yang sudah terdaftar sebagai admin di aplikasi Ceria Lib. Di sini terdapat 5 anggota berdasarkan nama dari kelompok 6 yang terdapat kode anggota, terdapat NIS, kemudian ada nama lengkap, kelas, alamat, dan juga pilihan aksi untuk mengedit. Selanjutnya kita akan melihat fitur kedua, yaitu fitur buku. Nah, dalam fitur buku ini sudah terdapat buku-buku yang telah di-upload ke dalam aplikasi perencanaan perpustakaan digital ini oleh admin. Nah, di dalam sini terdapat judul buku, terdapat juga penulis buku, penerbit, dan juga ya itu. Dan juga kondisi buku, buku baik, rusak, maupun jumlah buku yang telah tersedia. Oke, kita lihat fitur selanjutnya, yaitu fitur peminjaman. Nah, dalam fitur peminjaman ini terdapat daftar-daftar oleh anggota-anggota yang telah meminjam. Nah, di sini terdapat daftar nama anggota dengan buku yang dipinjam, lalu ada tanggal peminjaman serta tanggal pengembalian, serta ada riwayat kondisi buku saat dipinjam, lalu kondisi buku saat dikembalikan, dan juga denda yang dibayarkan oleh anggota yang mengalami telat pengembalian atau kondisi buku yang rusak saat dipinjam. Itu. Kemudian fitur terakhir adalah fitur pengembalian. Nah, selanjutnya untuk selanjutnya bakal dijelaskan oleh rekan saya. Gue atau bukan sih? Atau Neta? Oke. Untuk selanjutnya yakni kita langsung saja menuju kepada master data. Master data ini berisi data anggota, data penerbit, administrator, dan data peminjaman. Di dalam data anggota yang sudah kita input, ini baru ada 5 orang, sebagaimana yang dijelaskan tadi. Lalu untuk menambahkan data anggota, yakni tambah anggota, lalu klik nomor induknya, klik nama, klik nama pengguna, kata sandi, lalu kelas, alamat, lalu klik simpan, lalu klik simpan. Setelah itu, di data penerbit,
kita sudah memasukkan 10 9 seperti ada PT Gramedia, Depok Bismedia, Yogyakarta, Depok Keira, Yogyakarta Pustaka Ana, dan PT Kanisius, Pustaka Setia, Bima Pustaka, dan Informatika Bandung. Untuk menginput data penerbit yang baru, yakni kita langsung saja tambah penerbit, lalu kita ketik nama penerbit, dan kita pilih status dari penerbit tersebut apakah terverifikasi atau belum terverifikasi. Lalu kita langsung saja ke administrator. Ini di sini ada dua, yakni administrator admin yang bisa diakses oleh seluruh pemustaka dan juga ini langsung kita saja untuk menambahkan administrator, yakni kita masukkan nama dari pustakawan tersebut. Misal saja kita menggunakan nama Tridinda, lalu kita ganti nama penggunanya dengan Tridinda, lalu kita masukkan kata sandi yang diinginkan, langsung klik simpan. Setelah itu, kita langsung saja ke data peminjaman. Di data peminjaman ini, kita dapat melihat nomor, nama anggota, judul buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, kondisi buku saat dipinjam maupun dikembalikan, lalu denda. Denda ini merupakan denda bagaimana buku saat dikembalikan. Oke, langsung saja kita menuju selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya ada fitur katalog buku. Katalog buku. Di fitur katalog buku ini terdiri dari data buku. Di sini ada judul buku, kemudian pengarang, penerbit, kemudian kondisi buku. Kemudian untuk fitur kategori buku, di kategori buku ini ada beberapa kategori buku yang sudah kami input di Ceria.lib ini. Di antaranya ada self-development, fiksi, novel, dongeng, pemrograman, tata boga, otomotif, dan ekonomi. Kemudian untuk menambahkan kategori bukunya sendiri, di pojok kanan atas terdapat tambah kategori, kemudian langsung diketikkan nama kategorinya apa. Kemudian klik simpan. Untuk selanjutnya ada laporan perpustakaan. Di laporan perpustakaan ini ada tanggal peminjaman, kemudian tanggal pengembalian, dan nama anggota atau siswa. Untuk tanggal peminjaman sendiri, yaitu tanggal 6 Januari 2022, kemudian klik tampilkan data. Berikut ini merupakan tampilan data dari laporan perpustakaan Ceria.lib. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada identitas dari aplikasi sendiri. Dalam identitas aplikasi ini ditunjukkan beberapa identitas seperti nama aplikasi, alamat lengkap, email, dan nomor telepon dari perpustakaan. Dalam kali ini yaitu Ceria Library. Selanjutnya ada pesan. Di sini admin atau pustakawan dapat mengirimkan pesan kepada pemustaka atau pengguna yang telah melewati batas peminjaman. Kita dapat mengirim pesan dengan mengklik kirim pesan, selanjutnya memilih penerima. Contohnya di sini Rizka Maulidia.
judul pesannya mengembalikan buku. Isi pesannya disesuaikan dengan kebutuhan dari pustakawan sendiri. Tinggal kirim saja, nanti pesannya akan masuk ke pengguna atau pemustaka. Selanjutnya ada pesan terkirim. Di sini ada beberapa pesan yang terkirim dan ada status pesan juga sudah dibaca atau belum dibacanya oleh pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu kita akan login sebagai pengguna atau user di Cerialip. Nah, pertama kita tulis dulu nih namanya. Oke, setelah masuk, itu adalah nama kita atau nama pengguna kita. Dan cara untuk meminjam buku, mungkin langsung kita klik fiturnya peminjam buku. Nah, di sini bisa langsung tulis nama anggota, itu nama kalian, judul buku. Ini ada banyak bukunya, bisa langsung kalian pilih saja. Kalian pinjam buku apa. Nah, selanjutnya akan ada tanggal peminjamannya, kondisi buku saat dipinjam, itu baik atau tidak. Oke, langsung klik kirim. Nah, setelah berhasil akan ada riwayat peminjaman buku. Di situ akan tertera siapa nama anggotanya, judul buku yang dipinjam itu apa, tanggal peminjaman itu kapan, tanggal pengembalian itu kapan, kondisi buku saat dipinjam itu seperti apa, kondisi buku saat dikembalikan seperti apa, dan akan ada denda apabila buku dikembalikan rusak. Selanjutnya akan ke pengembalian buku. Nah, selanjutnya di pengembalian buku ini akan ada judul buku yang telah dipinjam, akan ada tanggal pengembaliannya, kondisi buku saat dikembalikan, misalnya baik atau rusak atau hilang, itu akan terkena denda. Oke, selanjutnya akan tinggal pencet kirim. Nah, setelah selesai, pengembalian bukunya juga akan tertera nama anggota yang meminjam buku, judul bukunya, tanggal pengembaliannya, kondisi buku saat dipinjam atau saat dikembalikan, itu keadaan baik dan tidak ada kena denda kalau memang kembalikannya dengan baik. Selanjutnya akan ada pesan. Nah, pesan ini merupakan administrator atau user yang mengembalikan buku. Misalnya bukunya telat dikembalikan, administrator dapat mengirim pesan kepada peminjam untuk segera mengembalikan buku sesuai dengan ketentuannya. Baik. Selanjutnya akan ada profil dari usernya, yaitu yang pertama akan ada kode anggotanya, akan ada NIS-nya, selanjutnya akan ada nama lengkap yang meminjamnya, nama pengguna, kata sandinya, lalu ada kelas dan alamat lengkap dari peminjam. Itu ada profil dari peminjamnya. Baik, jadi demikianlah demo dari kelompok 6 perpustakaan digital terkait dengan perencanaan digital kelas SMK yang bernama Cerialip, mulai dari login melalui admin dan juga login melalui user. Nah, terima kasih telah menyimak dan semoga apa yang telah kita buat dapat mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih, sekian dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.